Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Meskipun sesi latihan intensitas tinggi dengan kucuran keringat yang deras menjadi pusat perhatian di pusat kebugaran, atau kadang-kadang kita mendengar istilah tidak olahraga kalau tidak berkeringat deras. Tetapi tidak harus selamanya begitu. Masih ada tempat untuk latihan kardio dengan intensitas rendah dalam rutinitas latihan kita. Bahkan, ada baiknya untuk melakukannya setidaknya 1 sesi latihan kardio dengan intensitas rendah dalam seminggu. Intinya adalah untuk menjadi dan tetap aktif, apapun bentuknya. Apa yang termasuk kardio intensitas rendah? Kardio intensitas rendah atau ringan mengacu pada aktivitas fisik apapun yang meningkatkan detak jantung kita tanpa membuatnya melonjak. Aturan praktis yang baik, kita harus dapat berbicara atau bernyanyi saat berolahraga. Sebagai perbandingan, selama bersepeda dengan intensitas sedang, kita masih dapat berbicara tetapi tidak dapat bernyanyi. Dan saat melakukan latihan intensitas tinggi, kita tidak akan dapat berbicara dalam kalimat lengkap. Namun, perlu diingat bahwa latihan intensitas rendah tidak selamanya sama dengan latihan kardio berdampak rendah, yang mengacu pada aktivitas yang tidak memberi tekanan pada sendi kita. Latihan tentu saja dapat berupa keduanya, tetapi tidak harus demikian. Pilihan latihan kardio intensitas rendah dan berdampak rendah yang potensial meliputi jalan kaki, yoga, tai chi, bersepeda, dan berenang. Asalkan kita tidak melakukannya terlalu cepat atau terlalu keras. Meskipun kita tidak memaksakan diri hingga batas maksimal, konsekuensinya adalah kita harus melakukannya dalam jangka waktu yang lebih lama. Apakah latihan kardio intensitas rendah membakar lebih banyak lemak? Mesin kardio telah lama membuktikan bahwa saat seseorang berada di zona pembakaran lemak, konon berkolerasi dengan latihan intensitas rendah. Namun, menurut National Academy of Sports Medicine, kardio intensitas rendah tidak selalu menghasilkan potensi pembakaran lemak yang lebih tinggi. Meskipun tubuh kita menggunakan persentase lemak yang lebih tinggi sebagai bahan bakar saat kita berolahraga dengan intensitas rendah, tetapi kita membakar lebih banyak kalori secara keseluruhan saat berolahraga dengan intensitas yang lebih tinggi. Dan lebih banyak kalori yang dibakar, ini membuktikan bahwa akan lebih banyak lemak yang terbakar secara keseluruhan. Walaupun latihan intensitas rendah tidak selalu membakar lemak paling banyak, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan manfaat lainnya. Berikut adalah 5 dari sekian banyak alasan mengapa memperlambat kardio dapat bermanfaat bagi tubuh dan pikiran kita. 1. Peningkatan sensitivitas. Hanya 1 sesi latihan intensitas rendah dapat meningkatkan sensitivitas insulin pada penderita diabetes. Demikian simpulan sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan September 2013 oleh Diabetes Care. Menurut American Diabetes Association, sensitivitas insulin mengacu pada seberapa efektif sel-sel di otot kita mampu menggunakan insulin untuk mengurai glukosa menjadi energi. 2. Keseimbangan yang lebih baik untuk orang dewasa. Menurut review yang diterbitkan pada bulan Oktober 2015 di Sports Medicine, olahraga dengan intensitas rendah dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan kekuatan kaki pada orang dewasa berusia 65
hingga 85 tahun. Selain itu, lebih dari setengah penelitian yang ditinjau mendukung kesimpulan bahwa olahraga dengan intensitas rendah mengurangi risiko dan frekuensi terjatuh pada orang dewasa yang lebih tua, yang merupakan penyebab utama cedera, termasuk patah tulang. 3. Lingkar pinggang berkurang. Jika kita tidak suka olahraga berintensitas tinggi, tetapi ingin mengurangi beberapa sentimeter lingkaran pinggang kita, berikut kabar baiknya. Olahraga berintensitas rendah mengurangi lingkar pinggang sama efektifnya dengan olahraga berintensitas tinggi. Demikian simpulan sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan Maret 2015 di Annals of Internal Medicine. Para peneliti membagi peserta ke dalam 4 kelompok. Salah satunya melakukan latihan intensitas rendah selama 30 menit. Semua kelompok, kecuali kelompok kontrol yang tidak melakukan apapun, kehilangan lingkar pinggang rata-rata 4 cm. 4. Lebih menyenangkan saat berolahraga. Latihan intensitas tinggi menjadi populer karena membutuhkan waktu lebih sedikit untuk menyelesaikannya. Namun, jenis latihan terbaik adalah yang mampu kita lakukan secara terus-menerus. Dan menurut penelitian yang diterbitkan pada bulan Desember 2015 di Journal of Sports and Science in Medicine, pilihan terbaiknya adalah olahraga dengan intensitas rendah. Dalam penelitian tersebut, para peneliti menemukan bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam latihan kardio intensitas rendah akan lebih menikmati waktu yang mereka habiskan untuk berolahraga daripada mereka yang melakukan latihan Tabata, sejenis latihan interval intensitas tinggi atau HIIT. Dan itu berarti kita cenderung tidak akan berhenti dari rutinitas latihan kita. Sebuah ulasan pada bulan Desember 2015 yang diterbitkan dalam Sports Medicine Open mendukung gagasan bahwa latihan intensitas rendah menghasilkan kepatuhan latihan yang lebih baik, yang berarti kita cenderung lebih konsisten melakukannya. 5. Kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Meskipun kita lebih menyukai mengikuti kelas HIIT, kita tidak bisa berlatih keras sepanjang waktu. Terus-menerus memaksakan diri hingga batas maksimal setiap kali kita pergi ke pusat kebugaran. Menurut artikel ulasan September 2012 dari Sports Medicine, dapat menyebabkan latihan berlebihan yang dapat mengakibatkan cedera dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Itulah sebabnya sebaiknya kita memasukkan setidaknya 1 latihan pemulihan aktif berintensitas rendah ke dalam rutinitas mingguan kita. Sesi-sesi ini dapat membantu mengurangi peradangan dan kekakuan, meningkatkan aliran darah, meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas, serta membersihkan asam laktat yang menumpuk. Dan jika kita berlatih untuk perlombaan, hari-hari istirahat dan santai adalah saat otot kita pulih dan menjadi lebih kuat. Berapa banyak latihan kardio intensitas rendah yang harus kita lakukan? Idealnya, kita melakukannya setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang setiap minggu, atau 75 menit kardio intensitas tinggi. Jadi, tergantung kita menentukan durasi mana yang cocok untuk kita lakukan. Bisa jadi, kita bisa melakukan 1 kali pendakian selama 60 menit setiap minggu, atau kita bisa berjalan kaki selama 30 menit selama istirahat makan siang setiap hari. Kita bahkan dapat menargetkan untuk mencapai 10.000 langkah sehari dan memasukkan kardio intensitas rendah sepanjang hari. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.